Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sinyal rambut putih itu, wajahnya berkerut itu sinyal substantif atau sinyal yang tidak substantif? Menurut saya itu tidak substantif. Justru itu menurut saya menyinggung perasaan, logika, analisa, kesimpulan, akademika, politik kita begitu. Nah, kenapa sampai begitu? Mari kita bahas di depan. Sebelumnya kita mending belajar berzikir terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sekali lagi, sinyal politik, sinyal seorang politisi, karena presiden itu tentu bagaimanapun adalah seorang politisi, ketika mengatakan calon presiden ke depan adalah dia yang berambut putih, saya tidak putih, kemudian wajahnya berkerut, itu adalah tanda-tanda presiden ke depan. Menurut saya itu tidak substantif begitu, atau malah presiden, saya sedikit berbaik sangka, presiden mengajak kepada masyarakat bangsa untuk lebih substansial lagi memikirkan siapa presiden ke depan. Atau bisa jadi dalam lubuk hati Pak Presiden ini, karena politik adalah abu-abu, karena politik seringkali dimaknai melihat ke kanan padahal tafsirnya ke kiri. Apakah ini juga bisa ditafsir Bapak Presiden sedang memberikan sinyal yang sebaliknya, tidak mendukung kepada dia yang berambut putih, dia yang wajahnya berkerut, saya tidak sebut nama begitu. Justru yang dia maksud bukan itu, kan bisa begitu tafsirannya. Namanya juga tafsiran, saya kira bebas-bebas saja. Sebetulnya yang dikehendaki presiden adalah mereka yang senang berpikir, bertindak secara substansial, secara radikal. Mari kita urut ke belakang. Sebelumnya di hajatan Perindo, Bapak Presiden kita sebagai seorang politisi justru secara lugas menyebut nama, bahwa giliran ke depan itu adalah gilirannya, waktunya Pak Prabowo begitu. Saya kira kalau menurut saya ini bisa dikasih ruang perdebatan yang bisa dikatakan substansial begitu ya, perdebatan yang benar-benar filosofis begitu. Apakah layak Prabowo ke depan menjadi penerusnya Pak Jokowi begitu? Sementara sekali lagi, kalau hanya memberikan sinyal rambutnya putih, wajahnya berkerut, itu kan bisa banyak orang begitu, bisa tidak ditujukan kepada satu orang, tapi malah juga bisa sebaliknya begitu. Masa iya calon presiden itu syaratnya harus berambut putih dan wajahnya berkerut begitu? Apakah betul? Dari mana begitu teorinya, landasan berpikirnya, dari mana tesisnya begitu, yang mengatakan bahwa presiden itu harus rambutnya putih dan wajahnya berkerut begitu? Saya kira di Quran, di hadis tidak demikian begitu ya. Dan orang-orang sukses, orang-orang besar, para nabi begitu tidak mengalamatkan bahwa rambut putih, bahwa wajahnya berkerut, kan begitu. Jadi sampai di sini saya kira siapa yang sebetulnya yang sedang ditembak oleh Pak Jokowi? Bisa saja Pak Jokowi sedang menembak partai tertentu bahwa saya bisa mengumpulkan orang, saya bisa mengkonsolidasikan orang, bahwa saya bisa mengatakan A, B, C, kan bisa begitu. Bisa saja sekali lagi orang berkumpul di Gelora Bung Karno, silaturahmi Nusantara, apa Nusantara, orang berkumpul di situ hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa saya bukan petugas partai, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa mengumpulkan banyak orang, saya masih berpengaruh, saya bisa menggiring opini orang begitu. Saya kira itu sekali lagi, apakah capres harus berambut putih? Apakah setiap
calon presiden itu harus berambut putih kan sekali lagi ini bukan perdebatan yang bisa dikategorikan sebagai perdebatan yang layak untuk masuk ke wilayah-wilayah yang strategis, ke wilayah-wilayah yang bisa debatable begitu. Susah untuk didebatkan begitu kalau hanya rambut putih karena nggak ada landasan teorinya wajahnya berkerut. Bisa jadi ini bahkan ejekan kepada pihak-pihak tertentu menurut saya. Jadi yang dimaksud Pak Jokowi bisa saja sebetulnya yang berambut hitam begitu dan wajahnya tidak berkerut karena pemimpin wajahnya harus tersenyum, harus menyegarkan, harus bukan berkerut tapi melihat wajahnya saja orang sudah tenang, sudah meneduhkan, sudah inspiratif begitu. Semestinya saya kira dalam manajemen modern adalah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim.